Oke, kita kembali lagi. Kalau teman-teman tadi ingat ya, di video sebelumnya aku udah bilang bahwa ini akan ada modul, jadi teman-teman boleh pakai. Nah, di modul itu ada pretest yang memang sengaja aku siapkan. Jadi teman-teman silahkan dikerjakan dulu pretestnya, di pause dulu aja video ini untuk tahu mana yang masih belum dikuasai gitu ya. Kalau misalkan udah dikuasai, kalau ini rekomendasi aku ya, kalau misalkan memang semuanya bisa dijawab dengan baik gitu ya, maka langsung aja lanjut ke latihan soalnya. Balik lagi ke video ini atau video yang lain kalau ada materi yang dirasa belum dikuasai ketika ngerjain soal tadi gitu ya. Mungkin perlu inspirasi buat nyari materinya atau apa. Nah, tapi ya kalau misalkan si problem setnya udah dapat, ya lanjut aja gitu ya. Lanjut aja. Gimana cara ngecek problem setnya? Aku kebetulan tidak bikin pembahasannya ya. Jadi teman-teman silahkan entah bertanya ke senior atau pakai ChatGPT gitu ya, atau AI yang lain, LLM yang lain, terserah gitu. Itu untuk mendapatkan diagnosis yang baik gitu ya, mengenai apakah teman-teman sudah punya basic yang cukup untuk mengikuti materi kali ini. Oke. Jadi pertama kita akan bahas tentang posisi, perpindahan, dan jarak gitu ya. Jadi ini setali gitu ya. Jadi pertama kita bahas dulu tentang posisi. Ya, posisi sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan sehari-hari gitu ya. Jadi posisi itu adalah letak kita secara spasial. Koordinat, di mana koordinat? Nah, bisa ditunjukkan dengan koordinat gitu ya. Nah, itu adalah posisi. X berapa, Y berapa. Tapi karena kita masih satu dimensi, X berapa aja gitu ya. Oke. Kalau posisinya berubah, misal nih, lagi nongkrong, terus udah mau tutup, tapi masih belum pengen udahan nongkrongnya. Biasanya bilangnya apa? Yuk pindah-pindah. Ya, pindahkan. Nah, karena apa? Karena memang namanya perpindahan. Artinya perpindahan adalah perubahan posisi. Jadi untuk menyingkat aja gitu ya, biar tidak sebut perubahan posisi gitu ya. Change of position ya, dia kan panjang. Walaupun bahasa Inggrisnya juga panjang sih, apa? Displacement. Nah, jadi lebih kebayang ya kalau pakai bahasa Inggris ada placement tapi artinya ada yang diganti. Gitu. Nah, terus apalagi? Bisa perpindahan ada jarak ya, jarak. Ini beda lagi nih. Tadi ada perpindahan dan ada jarak. Coba kira-kira apa bedanya perpindahan sama jarak? Jaraknya tadi misalnya ngomongin apa namanya? Pas nongkrong tadi. Pindah yuk, pindah. Pindah kemana? Nah, terus ada beberapa opsi kafe. Kafe A deh. Atau warkop B deh. Warkop B. Misalkan ada yang nggak tahu. Jauh nggak sih warkop B? Jaraknya berapa? Nah, itu jarak ya. Tapi apa bedanya sama perpindahan? Bukannya sama aja ya. Jadi gini, misalkan kalau kita bikin peta gitu ya. Ini titik awal kita X misalnya. Misalkan untuk mencapai ke sana jalannya seperti ini. Ini adalah titik Y. Nah, misalkan ini 5 meter, ini juga 5 meter, ini 4 meter, ini 2 meter. Misalkan kayak gitu. Maka yang teman-teman sebut jarak itu adalah total semuanya nih. Dari A ke B
ke C, ke D, ke Y, atau ke E gitu ya. Ini XY nama kafenya aja, atau nama warkopnya aja. Warkop X ke warkop Y. Jaraknya ya tambahin aja semua AB, BC, CD, DE. 5, 5, 4, 2. 10 tambah 6, 16 meter. Oh ya, di fisika jangan lupa tuliskan terus ini. Karena angka doang di fisika tuh nggak ada artinya. Bahkan setiap angka pun harus ada artinya gitu. Nggak boleh ditulis angka doang gitu. Pasti ada temennya gitu ya. Nah, jadi jangan lupa tuliskan satuannya. Biar ada arti. Ini jarak. Nah, kalau perpindahan apa? Ingat tadi, kita pakai bahasa Inggrisnya ya, biar lebih enak. Displacement, artinya perubahan posisi. Jadi, dari sini, kayak anggaplah teleport gitu ya, tiba-tiba ke sini. Nah, maka yang disebut perpindahan itu adalah yang ini nih. Tuh, garis AE. Waduh. Perpindahan itu adalah AE. Nah, gimana cara nyarinya? Ini yang perlu kreativitas ya. Ini yang perlu kreativitas. Aku pakai warna merah deh. Jadi kita selalu membentuk segitiga siku-siku. Jadi perpindahan itu kita ambil konsepnya lintasan terpendek. Selalu kayak gitu ya. Lintasan terpendek. Nah, lintasan terpendek itu kata Pythagoras ya si garis miring ini gitu ya. Si garis miring ini. Masalahnya berapa panjangnya? Jadi misalkan aku tambahin lagi huruf F di sini. Berarti itu sama dengan akar AF kuadrat tambah FE kuadrat. Nah, tinggal dicari itunya berapa. FE dulu paling gampang. FE itu berarti dari sini ke sini ya. Misalkan ini ada titik G. Maka FE itu adalah FG tambah GE itu 5 tambah 4 9. 5 tahu dari mana? Ya ini kan sama dengan ini 5. 4 ya sama ya, ini sama dengan yang ini gitu, sama dengan 9. Sekarang AF nya dari mana ke mana? Berarti AF itu yang ini atau sama aja dengan yang ini. Berarti AF itu sama aja dengan BG. BG itu sama aja dengan BC kurang CG, dimana CG itu sama aja dengan ED gitu ya. Berarti BC kurang ED. BC tadi 5, ED-nya 2, berarti 3. Sehingga bisa kita dapatkan AE-nya adalah akar 3 kuadrat tambah 9 kuadrat. Yaitu akar 90, 3 akar 10. Ya. Wah, ini basic sekali teman-teman. Kalau nggak tahu cara mengubah ini ke sini, silahkan cari topik eksponen. Banyak ya di Google. Banyak. Ini materi eksponen namanya ya. Karena teman-teman juga sudah menjadi mahasiswa. Karena ini tujuannya buat mahasiswa. Tapi kalau ada anak SMA yang belajar ini bagus, nggak apa-apa. Buat mahasiswa biasakan belajar sendiri gitu ya. Maksudnya jangan cuma ngedengerin orang. Kalian harus secara aktif cari informasinya. Sekarang tuh enak banget udah ada LLM, tanyain aja LLM. Tapi kalau misalnya kuotanya udah habis ya balik ke konvensional aja. Cari di buku, cari di Google kayak gitu ya. Di Google Search. Bahkan sekarang Google Search juga udah ada AI-nya. Jadi sama gampangnya gitu ya. Oke, anyway, balik lagi. Nah itu bedanya jarak dan perpindahan. Jadi perpindahan tuh kita hitungnya lintasan terpendeknya. Kalau jarak, semua puter-puternya mau kita putar 1000 gini pun, misalkan ini X titik, ini Y, maka yang hijau ini adalah jarak. Perpindahannya ya ini doang nih perpindahan. Gitu ya, sederhana ya, sederhana.
Jadi ini adalah konsep dasar sekali tentang posisi, jarak, dan perpindahan. Posisi tadi koordinat spesifiknya atau letak spasialnya di mana secara spesifik. Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Kita bisa lihat ini tuh hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Sedangkan jarak itu akumulasi seluruh pergerakan. Mau dia muter-muter berapa kali pun kita tidak peduli. Mau dia udah lewatin lagi titik yang sama, kita tidak peduli. Oke. Nah, seperti itu. Itu namanya perpindahan. Sekarang kita masuk ke besaran berikutnya. Tadi waktu sudah pasti bisa berubah, posisi juga bisa berubah. Gabungan keduanya namanya adalah kecepatan atau kelajuan. Oke. Akhirnya aku spill ya. Terpaksa aku spill di sini. Kecepatan itu tadi velocity. Kalau kelajuan itu speed. Kekencengan ya. Kalau kita mungkin lebih familiar dengan kencang gitu ya. Tapi laju sama aja gitu kan. Ini definisinya adalah perubahan posisi atau ya perpindahan ya. Kita bisa singkat aja, kita nggak usah pakai perubahan posisi lagi, tapi perpindahan dalam selang waktu tertentu. Misalkan tahu ini nggak sih? Turbo versus saya lah gitu ya misalnya. Ini lintasannya sama-sama berapa? 21, jangan 21, jangan half marathon. 10 km dulu deh. Virgin 10K. Turbo ini perlu waktu. Saya nggak ngerti lagi pace-pacean ini. Maaf ya kalau angkanya agak tidak masuk akal. Misalnya, ini dulu deh. Saya misalkan butuh 4 jam. Turbo butuh 1 jam. Maka tadi yang disebut kecepatan ya lambangnya V ya. V-nya, V turbo itu adalah delta X per delta T. Sama-sama 10 km, tapi waktunya 1 jam. 10 km per jam. Tapi kalau yang saya sama delta X per delta T 10 km per 4 jam. Berarti 10 per 4 berapa? 10 bagi 4 2,5 km per jam. Nah, bisa kelihatan gitu ya. Mana yang lebih cepat, yang lebih gede ya ini ya. Makanya ini kita sebut lebih kencang, lebih laju. Kalau di Melayu biasa ya disebut laju ya. Lebih laju. Kenapa lebih laju ya? Karena yang dihitung kelajuan. Gitu. Jadi di situ asal muasalnya disebut kelajuan. Nah, ini basicnya, fisikanya gitu ya. Itu kecepatan atau kelajuan itu adalah perubahan posisi atau perpindahan tadi terhadap waktu. Nah, bisa aja posisinya tuh atau bukan posisi, besar perubahan
atau besar perpindahannya tuh nggak konsisten. Misalkan ya kayak orang lari maraton aja gitu ya. Di awal-awal mungkin dia bisa cepat. Jadi 1 menit pertama misalkan berapa meter, 10 meter. Tapi kencang banget ya, 1 menit 10 meter. Berapa 5 meter deh. 1 menit pertama 5 meter. Tapi menit berikutnya cuma 2 meter. Terus bertambah dikit. Atau konstan di situ. Nah, artinya ada yang berubah kan. Jadi kalau diukur awal dan akhir aja seperti rumusan ini hanya mengukur awal dan akhir, maka ini disebutnya sebagai kecepatan atau kelajuan rata-rata. Ya, kecepatan atau kelajuan rata-rata. Tapi kalau dia spesifik di satu waktu tertentu, nah inilah yang kita sebut sebagai kecepatan atau kelajuan sesaat. Sesaat itu bahasa Inggrisnya instantaneous. Ya, sesaat. Kalau rata-rata pakai rumus ini aja, delta X per delta T. Tapi kalau kecepatan sesaat, karena sesaat itu artinya waktunya sangat sempit, sangat cepat sekali, hampir tidak berubah karena kan cuma di satu waktu gitu ya. Maka deltanya nanti diganti jadi X, dx, dt. Ini adalah turunan. Ini dipelajari di kalkulus. Makanya teman-teman perlu kalkulus, tapi kita tidak akan pelajari kalkulusnya sekarang, nanti kita akan pelajari. Karena aku sedikit punya concern gitu ya, bahwa kayaknya nggak semua SMA di Indonesia semenjak kurikulum Merdeka belajar kalkulus. Jadi khusus di fisika aku bakal agak pelanin dikit gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas bagian kinematika sesaatnya. Oke. Nah, tapi di sini masih ada yang belum clear. Di sini cuma dikasih tahu bahasa Inggrisnya doang, tapi tidak menjelaskan apa bedanya, gitu ya. Nah, bedanya apa? Aku tulis ulang. Aku kaitkan ke pasangannya deh, atau asal muasalnya. Kecepatan itu berasal dari displacement. Displacement itu apa? Kita konsisten ya. Perpindahan. Berarti udah kebayang dong kelajuan berasal dari mana? Betul, dari jarak. Dari jarak. Makanya di kendaraan kita pakainya kelajuan. Nama alat ukurnya apa? Velocitometer. Karena kok velocitometer? Salah. Apa nama alat ukur kelajuan di motor yang ada jarum itu, ada angka. Itu jadul banget ya. Enggak deng, masih deng. Harusnya masih ya. Udah bukan angka digital. Tapi nggak tahu sih. Ya, speedometer, betul. Speedometer. Nah, kenapa kita pakainya speedometer? Kenapa kita tidak pakai yang tadi udah aku sebutin namanya velocitometer? Karena motor kita nggak bisa baca arah. Dia nggak tahu bedanya kita belok kanan dan belok kiri. Gitu. Jadi speedometer itu nolnya di kiri, ini maksnya di kanan gitu kan. Kalau velocitometer itu tuh nolnya di tengah. Jadi dia ada negatif, ada positif. Gitu. Ya, itu yang membedakan kecepatan dan kelajuan.
Nah, di bawahnya apa? Ada percepatan dan ada perlajuan harusnya, tapi perlajuan tidak umum. Jadi kita pakai percepatan aja atau acceleration. Berarti rumusnya adalah dia disebut A delta V per delta T. Gitu ya. Jadi misalkan di jalan tol, aku lebih serius bikin gambar daripada bikin soal. Oh, jangan. Jalan tol seperti itu berbahaya, tidak boleh menjadi contoh ya, nanti ngebut-ngebutan. Jadi ini ruas kanan ya berarti ya, karena dia geraknya ke sini. Ruas kanan boleh cepet dong. Ruas kanan untuk motong kan, bener ya. Nah, jadi yang awalnya dia masuk, waktu dia baru masuk manuver, dia V-nya misalkan 10 meter per sekon. Terus kemudian dalam selang waktu 2 detik berubah menjadi 20 meter per sekon. Nah, A-nya berapa? Ya, langsung aja ya. Berarti A-nya delta V per delta T. Semua yang ada delta itu, mau delta apapun itu, rumusnya selalu akhir dikurangi awal. Ya. Kalau teman-teman ragu nulisinnya. Ya, jadi V akhir 20, V awal 10, T akhir 2, T1, T awalnya anggap aja 0 gitu. Berarti 20 kurang 10 itu adalah 10, 10 bagi 25, 5. Nah, satuannya apa? Satuannya ini meter per sekon. Ini sekon. Berarti meter per sekon dibagi sekon. Itu 5 meter per sekon kuadrat. Udah beres. Gitu. Ya. Oke, jadi itu pengenalan untuk konsep gerak satu dimensi, tapi belum gerak sesaat. Nah, nanti kita akan belajar bagian kalkulusnya dan juga bagian analisis grafiknya, ya, analisis grafiknya. Ini sejalan aja. Oke, sampai di sini dulu.